Kamu pernah dengar kan, ada orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus dan bisa memasuki alam gaib. It's useless. I have no idea what I'm doing. Antara keren sama serem gak sih? Selain memasuki alamnya, kan bisa ketemu makhluk gaibnya juga. Di video kali ini, aku bakal membahas film yang menceritakan orang-orang yang tersesat di alam gaib. Kira-kira ada apa aja ya? Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah Dread Out. Film pertama menceritakan kumpulan anak SMA yang sedang membuat konten horor di sebuah apartemen angker. Seremnya, mereka tidak mengetahui jika di sana ada sebuah portal yang membawa mereka ke tempat di mana banyak makhluk mengerikan. Si lain bakal cari lana di dia. Pasrahkan Linda. Kisah bermula ketika Jessica ingin menambah followersnya di sosial media. Di sana, temannya menyarankan untuk live di sebuah apartemen kosong. Ketika di sana, mereka memasuki kamar yang ditutupi oleh garis polisi. Mereka menemukan barang-barang misterius di sana. Dan ada kertas-kertas yang bertuliskan aksara Jawa. Dian, salah satu teman Jessica, merasa jika di kertas itu memiliki gambar yang sama dengan gambar yang ada di lantai. Di salah satu kertas itu, Linda bisa melihat tulisan yang ternyata hanya dia saja yang bisa melihat. Dan ketika Linda membaca tulisan itu, terbukalah sebuah portal. Ternyata, Linda memasuki alam lain. Di sana, Linda tersesat di kuburan dan menemui sosok pocong yang membawa celurit. Linda yang berlari sempat terjatuh ke salah satu kuburan itu, dan muncul pocong yang berbeda dari dalam tanah, mencoba untuk menangkap Linda. Tidak lama setelah Linda kabur, dia memasuki bangunan misterius. Di sana, dia menemukan Jessica yang ternyata sudah diculik oleh wanita misterius. Dia melihat jika Jessica seperti sedang didandani. Ketika wanita itu pergi, Linda langsung menolong Jessica. Tapi tanpa mereka sadari, wanita itu ternyata menggantung di atas dan siap untuk menyerang mereka. Waduh, kira-kira bagaimana caranya mereka menyelamatkan Linda dan Jessica lalu pergi dari tempat itu? Buat kamu yang penasaran dengan kelengkapan ceritanya, bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Dread Out. Lanjut ke film berikutnya, yaitu Silent Hill. Film berikutnya menceritakan Rose dan anaknya, Sharon, yang pergi ke sebuah kota misterius bernama Silent Hill. Di sana, Rose tersesat sendirian sambil mencari anaknya yang hilang dan bertemu banyak makhluk menyeramkan. Cerita bermula ketika Rose dan anaknya sedang menuju ke Silent Hill. Di dalam perjalanan, Rose dikejar oleh polisi. Bukannya berhenti, Rose malah tancap gas hingga kecelakaan karena ada anak yang menyerang tiba-tiba. Di saat dia terbangun dari pingsan, anaknya, Sharon, sudah tidak ada di sana. Dia akhirnya mencari Sharon sampai dikejar-kejar dengan makhluk menyeramkan yang terbakar hingga pingsan. Ketika terbangun dari pingsannya, Rose segera keluar menuju ke mobilnya. Di sana, dia melihat gambar sekolah yang dibuat anaknya. Dia juga menelpon suaminya di mobil itu. Tidak lama kemudian, polisi yang mengejar Rose muncul dan segera memborgolnya. Ketika mereka berjalan menuju kota, ternyata jalan yang mereka lalui menghilang begitu saja.
Setelah itu, tiba-tiba muncul makhluk tanpa lengan mendatangi mereka. Rose yang punya kesempatan untuk kabur segera lari saat itu juga. Saat di sekolah mencari anaknya, Rose melihat ada anak perempuan yang berlarian. Rose mengejar anak itu hingga sampai di toilet. Ketika Rose membuka satu persatu bilik toilet itu, betapa kagetnya ternyata di sana ada orang yang terikat dengan kawat. Dan tidak lama kemudian terdengar suara alarm dan tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi mengerikan. Dan orang-orang yang terikat dengan kawat itu hidup lalu mengejar Rose. Waduh, kira-kira bagaimana ya cara agar Rose bisa keluar dari tempat itu, sekaligus menemukan anaknya yang hilang? Buat kamu yang penasaran dengan cerita lengkapnya, kamu bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Silent Hill. Lanjut ke film terakhir, yaitu Keramat 2. Film ketiga menceritakan sekumpulan mahasiswa yang sedang melakukan riset tarian yang hilang, mengakibatkan teman mereka harus diambil ke alam lain, dan mereka harus menyelamatkan temannya dengan memasuki dunia gaib. Pada awal cerita, Arla beserta teman-temannya sedang melakukan riset tugas akhirnya di Cirebon, dibantu oleh Umay dan teman-temannya yang kebetulan sedang membuat dokumenter untuk tugas akhirnya. Di sana, mereka mengunjungi sebuah padepokan tari Caruban Larang. Mereka melakukan riset terhadap tarian yang hilang. Mereka juga dibantu Ute, anak indigo, untuk melakukan ritual agar tarian yang hilang itu dapat kembali dengan memasuki arwah penari yang dulu. Dan tidak lama kemudian, ketika Maura, salah satu teman Arla yang melakukan tarian yang hilang itu, malah membuat arwah Maura dibawa ke alam lain. Keesokan harinya, ada nenek-nenek yang mengatakan jika ternyata tarian itu tidak boleh dibawa keluar dari Cirebon. Pada malam harinya, mereka semua memohon ke Ute untuk menolong Maura. Ternyata, satu-satunya cara untuk menolong Maura hanya dengan memasuki ke alam lain, dengan cara mengubur diri ke sebuah peti. Dan benar saja, mereka tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Keluar ayo! Sejak memasuki alam gaib itu, Ute yang kemasukan oleh arwah penjaganya mengatakan jika untuk mengetahui di mana Maura, mereka harus mendengarkan yang telah mati sambil menunjuk pocong yang tergeletak di sana. Akhirnya, Umay memberanikan diri untuk mendengarkan suara dari pocong itu, dan mereka masih kebingungan dengan petunjuk yang diberi oleh pocong itu. Gue nggak tahu kuburan, nggak tahu kuburkan. Kuburkan yang sudah meninggal. Itu artinya apa? Gue nggak tahu. Wah, kira-kira gimana ya cara mereka semua untuk menyelamatkan Maura, juga keluar dari alam gaib yang mereka datangi? Buat kamu yang penasaran sama cerita keseluruhannya, kamu bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Keramat 2. Oke sobat, itulah film-film yang menceritakan orang-orang tersesat di alam gaib. Waduh, semoga kita semua gak punya pengalaman kayak gini ya. Aduh, pasti serem banget. Buat next videonya, enaknya nyeritain film apa lagi ya? Jangan lupa tulis komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.